ya, itu direkam, baik direkam lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan pengajar sekalian. Yang hari ini, alhamdulillah, bisa meluangkan waktu di siang ini, di hari Jumat khususnya, dan ini di momen spesial di Nisfu Saban. Jadi yang melaksanakan ibadah puasa, ulun ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasanya. Mudah-mudahan sampai ke azan maghrib nanti. Jadi kita hari ini formatnya santai aja tadi, santai aja. Dan materi hari ini adalah bersama dulu tentang optimalisasi pembelajaran sekolah dasar, khususnya SD, SD SMP. Dengan Google Slide terintegrasi dengan YouTube, yang hari ini disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Halawati MPD dan Ibu Anggreni Agustin MPD juga. Tahu sih, Din. Amin. Tidak panjang lebar Bapak Ibu. Jadi ini nanti apa namanya disampaikan oleh dua narasumber ini. Mungkin nanti Sidin bergantian bisa Ibu Hala dulu atau Ibu Eni dulu, silakan pian sepakati tadi. Tapi kayaknya tadi yang semangat benar Ibu Hala lah. Ya, Hala semangat. Semangat Hala, sabar. mohon izin saya santai Bu Hala sambil bergayaan supaya jangan ngantuk karena ini jam-jam ngantuk. Jadi ada banyak lebar, langsung aja ulun sekali dari SDN Padang Panjang sebagai host pada hari ini Ibu Anggreni Agustin, kepala sekolah di dan Ibu Halawati dari SDN Sungai Rangas Ulu, Bu. Di mana, Bu? Orang ingat. Pokoknya Kecamatan Martapura Barat, Sedina. Betul. Nah, jadi itu. Nih baru mutasi kemarin. Oh ya. Dan beliau berdua adalah Google Certified Educator. Nah, jadi tidak diragukan lagi kemampuan Sidin ini itu sudah bidang Sidin. Nah, jadi ulun persilakan langsung kepada Ibu Halawati dulu. Silakan Ibu Halawati untuk menyampaikan materinya yang sudah dia persiapkan. Kepada Ibu, ulun persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta maaf karena ulun bertutup layar karena ada keperluan di luar, juga ada kesibukan karena ulun ini baru mutasi dengan suasana kerja baru dan juga pekerjaan yang baru. Jadi sibuk, apalagi ini kan kita menjelang pemeriksaan sertifikasi, makanya ya dibagi-bagi lah. Dan juga mohon maaf apabila ulun sering off, yaitu karena kesibukan di sekolah yang baru. Ya ini untuk materi ya, ulun bagikan kita sedikit share karena para pendamping ini orang yang hebat-hebat, lebih hebat daripada saya. Jadi saya sekedar sedikit, mungkin nanti off lagi ya apabila ini dipanggil. Nah, ini adalah tahu dulu ya. Ulun sempat Google Slide ini karena ulun pakai HP. Kok nggak ada ya? Untuk Google Slide, kalau untuk di HP ulun memakai di HP ini ada Google Slide. Nah ini ya, untuk di HP kelihatan ini adalah Google Slide untuk pembuatannya. Jadi tidak perlu penggunaannya memakai Google ini PowerPoint, tapi kita bisa langsung menggunakan Google Slide di
Google akun belajar dan penggunaannya sangat mudah bertambah ya. Nah ini untuk di HP saya menggunakan penggunaan untuk di HP. Nah ini ya untuk penggunaan di HP. Jadi untuk akun belajar saya kira paling mudah penggunaannya, apalagi di mana saja saya berada. Sedangkan sekarang saya tidak berada di dalam ruangan di rumah atau di sekolah, tapi saya dengan hanya menggunakan HP saya bisa membuat pekerjaan yang ada di sekolah dan pekerjaan untuk mengajar dengan di jalanan seperti ini sambil saya nunggu karena emang ada keperluan di luar. Jadi kita bisa otak-atik dengan menggunakan HP. Walaupun ada kiri kanan yang melihat kenapa dia berbicara sendiri mungkin. Jadi saya menggunakan ini. Apa suara saya nggak kedengaran ya? Kedengaran nggak? Jelas Bu, jelas. Oh Jelas, iya, jelas, sip, jelas. sip. Nggak masalah ya, saya menggunakan HP ya, karena saya Oke, nggak ini bawa laptop ini. Ya. iya Bu. Nah, ini artinya apabila ya dengan menggunakan HP kita bisa mengetik di sini bisa ngetik, bisa nulis ya, dengan menggunakan HP di mana aja. Jadi kita untuk mengajar, untuk inovasi pembelajaran, untuk guru-guru ini dengan menggunakan HP saja kita bisa. Nah, ini salah satunya ya, misalnya pembelajaran. Kita buka di sini dengan model-model juga bisa. Nah, ini salah satunya, mungkin di sini lebih bisa ya daripada saya. Nah, ini mudah. Lalu pakai gambar, pakai tulisan seperti di PowerPoint. Itu mungkin dari saya. Lalu untuk tulisan kita tinggal nambah. Lalu untuk link YouTube, apabila kita ingin menggunakan link video atau YouTube juga bisa digunakan dengan hanya menampilkan link YouTube yang akan kita pergunakan. Apalagi dengan HP nih, untuk link di YouTube dan slide ini kita bisa mempergunakannya langsung. Bapak Ibu tidak perlu buat lah, misalnya anak memadai juga bisa, mungkin itu. Lalu untuk menambah kan, nah ini menambah, misalnya perlu gambar untuk matematika juga bisa, karena Ulun dasarnya dari pendidikan matematika. Jadi apabila Ulun membuat materi kita bisa menggunakan ini. Nah, kita mau nambah misalnya, lalu pakai bentuk gambar misalnya, langsung. Saya untuk akun belajar ini ya luar biasa mudah. Apalagi kita isinya sangat banyak. Mungkin ada tanggapan yang lain mungkin untuk nambah-nambah dari saya. Karena ini kalau Ulun banyak ini apa ya, menambah ini mungkin nggak bisa sepenuhnya. Nah, untuk warna khusus atau apa saja mungkin ada tambahan ini, mungkin dari itu ya Ulun di awal ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu mungkin tambahan. Oke. Ibu Ala, nah ini tadi Ibu Ala ini berarti posisi beliau lagi di luar ya Sidin. Ini memastikan Sidin di luar, biar di luar tetap bisa menghandle segala kesibukan Sidin. Minta maaf itulah mengganggu Pian sedikit membawa Ibu ngobrol di sini. Nah tadi poin yang ulun tangkap tadi bahwa Sidin ini apa namanya, kita menggunakan HP, itu kan menggunakan HP. Nah saja kita bisa membuat tadi ya Sidin. Dan juga yang poin pentingnya juga penekanannya adalah pada penggunaan akun belajar. Nah, ini juga lagi sangat-sangat dibicarakan, penautannya juga lawan tim PKB kita. Nah jadi
apa namanya? Mungkin kita sambungnya dulu ke pemateri kedua atau Ibu Hala ada lagi yang Pian sampaikan? Ulun mau dipanggilnya. Ya, itu aja dulu ya. Mungkin nanti Oh saya ya, nambah-nambah sambil dengarkan. siap, siap. Peserta kalau nanti ada yang diperjelas disimpan dulu. Materi kedua yaitu Ibu Anggreni Agustin. Ibu Eni siap? Nah, di kemana sih nih? Kita tunggu Ibu Eni. Mungkin lagi membujuri kerudung masih lah. Nah, jadi untuk Google Slide tadi ya, kalau ulun yakin aja sudah pian-pian ini sudah menggunakannya. Karena ini adalah kalau kita di Microsoft berarti itu adalah PowerPoint, kalau di Google Workspace itu namanya Google Slide. Beda penamaan tapi untuk prinsip penggunaannya, pembuatannya sama dengan PowerPoint. Ada beberapa kemudahan. Ibu ini. Iya, Pak. Ya, Maaf, ini ya. ulun tersendat-sendat nggak ya ngomong? Ini jelas, kalau yang ini terakhir ini jelas. Oh, nggih. Ya, berarti kalau Ibu Eni sudah siap, Ibu Eni siap? Nggih. Oh iya. Nah, sekarang ulun serahkan kembali untuk Ibu Eni untuk melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang optimalisasi pembelajaran sekolah dasar, yaitu terkait khususnya Google Slide. Nah, jadi kepada Ibu Eni ulun persilakan. Oke. Terima kasih Pak Hepni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun minta maaf dulu kalau misalnya ada yang suara-suara. Soalnya di rumah lagi ada yang dibenahi. Nah gitu. Langsung aja nih Pak Hepni lah. Ulun memberi sedikit gambaran aja dulu tentang Google Slide yang terintegrasi tentang YouTube. Ulun izin share screen. Oke, siap. Asal jangan berkelahian aja di belakang tuh lah. Lagi ada bintulan anak ke belakang. Mana ini? Ampun, belum. Ulun matiin dulu apa ya? Sebentar. Kada mau Pak, dang. Iya. Kami setia aja menunggu jarian. Oh, kan yang penting diberi kepastian. Kedua nih ulun menjawab itu tuh. Jelas kepastiannya. Insyaallah. Nah, keluarnya cuma anu aja. Kenapa ya, Bu Kapten? Nah, ya. Biasanya Bu, mau aja. Beri solusi Ibu Kapten. Kenapa? Ulun a window tapi keluarnya cuma WhatsApp aja, padahal sudah keluar tadi. Cobalah sekali lagi. Oke. Nah, ini kayak gimana? Ya, ini lagi Sudah kelihatan. Mau? Alhamdulillah. Ulun present. Modelnya kayak sebenarnya bukan materi sih, cuma supaya anu aja, supaya apa arahnya itu jelas itu apa ya nih. Ya. Tapi Udah Pian kada hujan kah Pak Hepni? Di kada hujan. Ada hujan kah? Kada. Aman. Di sini mendung-mendung manja, takut sinyalnya benar ay. Tapi pada hulun ini kan muncul, nah namanya presentasi Pian. Besar belum kah? Kada muncul lah? Pada hulun, tahu nama ada yang lain. Yang lain muncul lah? Muncul. Nah, hulun kenapa? Nah, kenapa itu Bu Kapten? Pertahulun lah. Wadah yang peserta yang lain muncul lah yuk. Muncul, oke. Kalau muncul lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, langsung aja. Ini kita seri belajar ID ngudik episode 3 lah, Bu Kapten. Bu Rip A. Ya. Nah,
Ini tentang Google Slide terintegrasi YouTube. Nah, materinya yang ini kebetulan Ulun pas ada melihat webinar Revo Indonesia itu narasumbernya Ibu Betty Marlina, Kapten Belajar ID Sumatera Selatan. Ya, Ibu Ripah. Ya, Bu betul. Ibu Betty Betty ya. Marlina. Ya, Nggih. betul. Nggih, nah itu. Jadi Sidin pas guru SD juga menjelaskan tentang ini gitu. Jadi kurang lebihnya ulun kada sama kayak Ibu Betty, cuma maksud dan tujuannya sama gitu tentang Google Slide terintegrasi YouTube. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang pembelajaran SD era new normal. Itu ada 2 jenis, ada yang pembelajaran tatap muka terbatas sama moda daring. Apalagi yang sekarang ini yang belum vaksin. Nah, tadi kan kita pendahuluannya sudah tentang vaksin. Itu kan bunyinya kalau misalnya kada divaksin, kada boleh tatap muka. Ya lah Pak Hepni? Sip, betul, Hepni. betul. Nah, Ya, ya, kita sambil lupa diranya Pak Hepni ya, Yun. Kena sering mengiau pian tuh. Oke, siap. Nah, jadi itu kan ada 2 tuh, PTM terbatas dan moda daring. Nah, bagian kada vaksin kan kada diperbolehkan tatap muka sampai menunjukkan surat vaksinnya atau kartu vaksinnya, kayak itu loh. Jadi kan terus yang keduanya ada yang kalau misalnya kada vaksin maka daring. Nah, kan kayak itu. Karena kita kan baru-barusan kan keluar edaran seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yang PTM kawa medianya, yang moda daring kawa juga, nah kita membutuhkan yang namanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran itu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan. Dalam hal ini kan berarti kan gurunya. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Berarti siswa kita. Jadi ada semacam sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan. Makin deras sudah ulun nah. Kedengaran aja lah. Ininya deras betul. Deras betul. Tapi syaratnya jelas saja. Ulun cong dulu setoma, cong. Ya backsoundnya dulu ya. Ya, Pak, kita pesan Anda dulu. Ya, Ibu yang sudah bergabung, alhamdulillah kita masih bisa bergabung. Ya, Ibu ini lagi. Biar kelihatan berkilau kayak itu nah, mau dinyalakan lampunya. Nah, lanjut lah. Nah, oke, udah media, habis itu lanjut kita. Nah, ini ada beberapa klasifikasi media pembelajaran. Ada yang berdasarkan bentuk benda. Terus tuh bentuk benda ini ada 2, media 2 dimensi. Terus yang keduanya media 3 dimensi. Media 2 dimensi ini itu contohnya poster, bagan, clipping, kartu, majalah. Nah, kalau yang 3 dimensi ini berarti kayak berbentuk benda. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Contohnya tuh kayak globe. Kadang-kadang kan bisa juga boneka. Jelas aja lah suara ulun Pak Hepni. Jelas. Oh ya, oke lanjutlah. Terus yang klasifikasi kedua ada berdasarkan perangkat. Ada media hardware, itu perangkat keras. Ada media software, itu kan berarti yang lunak. Kalau yang hardware itu kayak tape recorder, laptop, proyektor. Nah, kalau software ini termasuk Google Slide. Google Slide itu termasuk perangkat lunak ternyata. Nah, terus kalau ada indera penerima ada media audio visual itu kan bisa dijelaskan. Guru biasa aja sudah. Cara kerjanya ada yang proyektable, ada yang non proyektable. Ini yang diproyeksikan dan yang tidak diproyeksikan. Lanjut aja. Ada media bergerak, kalau berdasarkan sifat, ada media bergerak, ada media diam. Media bergerak tuh ya kayak video, kayak TV. Media diam tuh ya kayak poster, gambar. Nah, terus pengguna ada media individu, ada kelompok kecil, kelompok besar. Individu itu yang dipakai perorangan. Kalau kelompok kecil, misalnya mikroskop, kan itu kan biasanya kita ngerjainnya berkelompok tuh.
Nah, kalau kelompok besar, ya misalnya kita melihat layar lebar atau melihat TV, nah seperti itu. Nah, karakteristik peserta didik SD itu, kalau menurut Piaget, itu ada tahap operasional konkret, yaitu berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, tahap ini anak itu lebih mahir menggunakan logikanya dalam berpikir. Jadi kita harus sesuai dengan tahap berpikirnya anak SD ini. Dan ini menurut Jean Piaget nih. Ada 3. Anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata. Nah, jadi dia ini berpikirnya sesuai peristiwa yang dia alami. Nah, itu. Yang kedua, pikiran anak-anak mulai terorganisir meskipun agak konkret. Nah, masih belum ya. Mungkin kalau misalnya tahapan selanjutnya mungkin sudah langsung ke tahap konkret. Kemudian anak-anak mulai menggunakan logika induktif, penalaran dari informasi khusus dulu baru ke umum. Selanjutnya, nah ini tentang Google Slide. Google Slide ini merupakan layanan presentasi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Google Workspace for Education. Jadi Google Slide ini diperkenalkan secara publik sejak 2006 melalui Google Drive. Jadi sebenarnya Google Slide ini udah lama. Cuma 15 tahun, 16 tahun yang lalu kemanakah kita Pak Hepni lah? Nah, kemana kita lah 16 tahun yang lalu? Kita masih otak-atik. Masih asik kita nongkrong kayaknya 16 tahun yang lalu. Ya, betul. Ya, jadi udah lama sebenarnya Google Slide ini timbulnya nih baru-baru aja ini kan. Tapi pas aja Bang, pas situasinya munculnya ini pas kita bisa gunakan kan gitu. Ya. Terus kalau YouTube ini didirikan pada 14 Februari 2005. Merupakan salah satu produk Google. YouTube adalah salah satu aplikasi yang memberi informasi berupa video-video. 2005, Pak Hepni tahu lah Pak Hepni video pertamanya 2005 itu tentang apa Pak Hepni? Nah, tahu belum? Video pertama YouTube Pak Hepni. Nah, tahu. Mohon kada salah tuh Pak Hepni ya tentang pendirinya, tapi pendirinya kada memvideo dirinya sendiri. Nyasanya memvideo orang lain tapi buka-buka kayak itu nah Pak Hepni. Nah, itu video pertama kali yang diunggah di YouTube Pak Hepni. Ada narsis model kita nih, ada. 2005 tuh kita SMA lah Pak Hepni. SMA. Ya. Yang masih bucin loh. Oke. Non abahnya. Pon? Masih bucin non abahnya. Biar. Oke, lanjut. Rasanya ini habis. Habis. Nah, yang ini tentang materinya habis Pak Hepni. Jadi Ulun stop sharing dulu. Ulun mau ke Google Drive sama ke ininya. Kalau nggak ke Google Drive, ke caranya masuk ke Google Slide. Sama kayak Bu Hala tadi, kalau Bu Hala kan lewat HP. Nah, kalau Ulun nih langsung lewat laptop, kisah harat dikit. Iya. Kisah aja. Yang sedetail-detailnya lah sampai yang membagikan dengan siswa. Ya Allah. Enggak. Oke. Kolaborasi lawan Sekarang siswa. kita ke kok saya salah. Ulun share screen lagi. Nah. Muncul lah Pak Hepni. Ya, muncul. Ya, ini tampilan awal dari search engine Google. Ya kalau Pak Hepni. Iya, sip. Oke. Pian pakai akun belajar lo, belajar lo nih. Enggak, pakai akun belajar wajib itu. Nah, kelihatan lah itu. Ya, oke. Iya, oke. Wajib kita pakai akun belajar soalnya kan manfaatnya kan banyak. Apalagi Mbah ditautkan nih loh Pak Hepni. Kalau nya hendak mereset password lawan Ibu Ritah. Iya, bujur. Bujur banar. Lanjut. Nah, kalau ke Google Slide sama aja sih. Kalau misalnya dari Google Drive tadi itu munculnya di mana lah. Nah, kita coba di Google Drive kita buka, itu kita klik new. Muncul nggak sih? Muncul loh.
Muncul. Nah, kalau kita klik new melalui Google Drive, itu ada itu. Nah, di sini nih Google Slide. Nah, kemudian blank presentation. Nah, coba kita klik. Mudahan lanjut terus ininya. Masih lanjut, aman. Tapi masih bentuk masih bentuk ke ini nih, My Drive aja kan itu? Iya. Ya lah Pak Hepni, padahal Ulun sudah ke blank presentation. Iya. Nah, oke. Ya pokoknya dari situ ya Bapak Ibu lah, dari new itu, terus ke Google Slide. Nah, ada blank presentation, nah buka yang blank presentation. Terus kalau misalnya yang dari produk yang titik 9 ini bisa langsung. Kalau yang titik 9 ini kita cari aja langsung bacaan Google Slide. Nah, bisa juga di sini. Jadi lewat Drive bisa, lewat langsung di titik 9-nya muncul juga. Nah, langsung kita klik Google Slide atau di ini di alamatnya ada di docs.google.com/presentation. Nah, itu. Udah kebuka Pak Hepni, ini Ulun klik blank. Ya. Kebuka lah. Kebuka. Ya, kebuka lah. Oke, alhamdulillah kebuka. Tapi kita belum berbuka Pak Hepni, masih berapa jam lagi Pak Hepni lah. Hati-hati jangan sampai di higapian tuh ada minum-minuman apa-apa karena udah sengaja. Ini masih Ya, aman. oke. Lanjut. Habis itu, nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nah kalau kita mau klik judulnya, klik to add title, Ulun ini bahasa Inggris nah Pak Hepni, Bapak lah. Ya. Bapak lah. Ya, sebagian ada yang bahasa Indonesia pengaturannya loh. Iya, padahal bisa aja Pang diatur di pengaturannya. Cuma biar aja lah Ulun bahasa Inggris aja gin lah. Sombong benar, makanan biasa pakai asam aja bahasa Inggris. Maaf lah Bapak Ibu lah kita bergayaan. Oke, lanjut aja ya. Nah, caranya Google Slide terintegrasi dengan YouTube. Sebelumnya Ulun pengen mengganti background ini supaya terlihat cantik. Ulun klik background Bapak Ibu yang ada berbagai macam toolnya di sini. Ini namanya tool apa sih Ibu Kapten? Ini namanya apa Bu Kapten? Bu Kapten. Pon? Bu Kapten. Oh iya Kak. Nah ya itu. Nah di atas ini, tulisan-tulisan di atas ini, kita klik background. Ya sama kayak ini juga sih. Sama kayak PowerPoint yang kata Bu Hala tadi bujur. Cuma di sini pilihannya suka-suka kita. Kayak di background itu kan color color. Colornya itu bisa kita pilih. Suka-suka kita. Nah, kalau mau yang solid, ya solid. Ya kan, seperti hubungan kita Pak Hepni, kita harus selalu solid dengan kelompok, ya kan. Nah, ini solid. Misalnya, Ulun klik hijau Tosca, maka muncullah colornya klik hijau Tosca. Kalau mau gradien, nah ini gradien ini lebih berseni Pak Hepni. Nah, lebih berseni. Misalnya, Ulun mau bikin ini nih. Nah, modelnya ini ada kayak semacam cahaya-cahaya. Ya, kayak gitulah. Gradasi warna. Mengungkapkan dengan kata-kata nih. Atau kita mau download tema. Nah, download tema. Atau kita belum. Misalnya kita mau punya gambar. Nah, kita pengen pilih gambar gitu. Betul, nggih. Nah, bisa di-upload, kita browser. Browsernya ini bisa langsung ke laptop kita, gitu kan. Misalnya gambar apa gitu yang pengen. Terus tuh kamera. Misalnya pengen wajah kita terpampang nyata di background gitu kan. Cuma Ulun sayangnya tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, itu habis tuh apa lagi? Kenapa jadi muncul seperti ini? Kenapa ini, Bu? Atau by URL ya. Nah, ini upload. Kemudian foto atau di Google Drive. Nah, di Google Image Search biasanya Ulun langsung di sini aja, Pang.
kalau misalnya mengubah-ubah tema background tuh langsung ke Google Image Search-nya aja. Misalnya kita cari tentang yang lagi update-nya apa ya, Beb nih? Tentang apa ya? Apa yuk? Spiderman. Ayo, Bon? Batman. Apa Beb nih? Batman. Batman. Oh, Batman nggak? Oke, kita tentang Batman ya. Batman 2022. Maniak Kita cari. film tuh, maniak film. Nah, yang mana pian hendak? Malah, ya Allah, yang mana? Yang mana pian Yang- hendak head nih? Ini kayaknya Yang- anu nah. Nah, itu yang warna kuning yang ada lawarnya. Nah, iya ini kayaknya estetik lah, jar anak ulun bahasanya estetik. Ya. Nah, coba kita done. Nah, Pak Hepni. Nah, kan bagus. Jadi, nah, kawaya kalau. Nah, kemudian nih tadi kan ada, nah di sini nih. Di sini nih ulun pengen supaya lebih terang, itu pengen ulun warnain. Ulun warnain pakai tumpahan catnya nih, nah Pak Hepni kelihatan lah tumpahan cat di sini nih. Ini ngarannya apa lah? Nah, yang ada ember terbalik. terbalik tuh. Nah, ya, nah ulun pengen supaya kelihatan itunya, ulun pengen warnanya apalah, kuning kalah, kuning. Nah, kuning sama kuning lah kada baik. Ya. Apa yo? Warna apa Pak Hepni? Ulun nih mun masalah kayak ini nih kada tapi paham nah. Kurang Warna biru anum. Biru anum, ketujuanan anum-anum. Nah, ya kalau ini hagan judul. Kemudian kita juduli pembelajaran tentang apa Pak Hepni? Tentang color aja lah. Bu ini. Apaan? Anunya aja yang berwarna, tulisannya aja kada usah ininya yang diwarnai. Oh, itunya kada usah diwarnai kah? Kada usah. Tulisannya aja warnai kan kada. Oh, kada usah. Amun kada usah. Udah, hai. Tulisan. Hapus. Nah, Apalah. ulun ketujuh kalau misalnya hendak kayak itu langsung aja nah ulun hapus seberataan lah itunya, ulun ketujuhnya langsung teks langsung insert teks. Nah, ya. Nah, ulun ketujuh Itu yang- insert teks. Nah, jadi Nah, hendak tulisannya aja kah? Dohai tulisannya mana ini? Ada kelihatan. warna putih. Coba Pang. Ada kelihatan kalau belum di ini Pak Hepni ay. Dang. Dulu diketik. Padahal sudah ulun klik putih nah. Sudah ulun, ya ini kayak kelihatan karena backgroundnya kayak apa Bu ini. Bu Rip Kapten. Hilang dia. Kayak gimana caranya? Atau di sini dulu Pak Hepni lah supaya kelihatan nah. Iya, Nah. betul. Telur. Nah, kayak itu aja dah. Telur hanya ulun warnai putih. Ya, sip. Mana? Kok kada mau? Aduh, Bu. Ini warna di samping yang ini warna Sampingnya cat tuh kah? Lain sampingnya size huruf ada. Yang ada ukuran 14 tuh 14. Sampingnya sana tuh yang Ada kelihatan nah. Oh, di dalam sini. Allah hai. Iya, kada ingat ulun. Nah, ulun ketujuh benar kalau diskusi kayak ini Pak Hepni ay. Tujuh benar. Nah, Jadi kada ulun aja yang kelihatan. Dan dari size-nya Ada. Dang, ulun ganali. Size-nya di sini aja deh ganalinya. Nah, ya, itu Atau aja. langsung di Nah, sini aja lah. Kita klik juga. aja. Tengah adalah mun 70 nih. Oh, belum di blok. Ya. Blok dulu. Kita langsung 70. Ngalihnya ay. Dang. Udah mau lah. Berarti yang di blok otaknya kah? Otaknya tarik hanya tarik tarik otaknya pulang dan coba tarik. Nah, Udah ditarik. Udah mau juga. udah boleh.
Berarti ada mau 70-nya, kegandalan 70. Oh, kegandalan kan 70. Pakai yang ditentukannya di sana aja. Nah, ini Oh, tambah-tambah aja nah. ada sama Boleh Ada sama sampai 100. Ada sama PowerPoint kah? ya beda dikit loh. Oh, beda dikit lah. Oh, ini Oh, tentang bagus. kalor. Nah, kalor lah. Punya ada Bu ini izin lah. Pon. Punya ada gambar relawan tuh baik tentang tentang adaptasi makhluk hidup. Oh, adaptasi makhluk hidup kah? Oke, kalau air berhubungan dengan panas kan karena kelelawar. Iya. Adaptasi makhluk hidup. Ayo uluni apa jarpian aja. Ada gambar lawarnya. Iya, Ciri ayo khusus kalau ciri khusus. Jadi untuk ya. Nah, Jo ya, ayo ya. Ya. Pulang ciri khusus makhluk hidup Iya. kah? Iya, ya betul nggak ingat. Adaptasi itu ciri khusus. Ya, Ayo bareng aja dah. Nah, kayak itu kah? Kayak ini estetik lah. Ya, mantap. Halusin dikit hurufnya. Pon, Halusin dikit. halus sedikit. Kurangin dikit hurufnya. Oh, ya, Dang. Nah, tadi lebar apa saya? Tadi lebar nah ya siap. Nah, mantap. Ini kah? Dang. Tadi. Nah, ya tuh. Sip. Nah, kayak itu. Ya, estetik tuh. Estetik lah. Oke, dah. Ciri khusus makhluk hidup. Apa jarpian aja dah pokoknya ulun. Nah, kemudian jadi bertanggung jawab nih lah, materi lah. Tadi siapa Varian lah. Ayo Karena kita ke masukkan KUA. materi lah. Padahal tadi ulun materi ulun hendak kalor. Nah, jadi Oke, nah Bapak Ibu, setelah seperti ini, kita bisa masukkan berbagai macam gambar. Lah, Pak nih lah. Ya. Nah, bisa upload dari komputer, dari drive, dari kamera. Nah, cuma kan materi kita kan ini kan berhubungan dengan YouTube. Jadi kita langsung masuk ke YouTube aja. Caranya insert, kemudian video. Di situ ada video. Nah, YouTube-nya ini Pian bisa cari asalkan sudah terintegrasi akun Pian nih ke YouTube, bisa Pak Hepni ya terbuka. Amunnya ini apa nih yang akun belajar ID kita belum terintegrasi lawan YouTube, Pak Hepni ya isinya kosong. Kada bisa. Jadi kita harus terintegrasi dulu akun belajar ID kita ke YouTube. Karena berhubungan dengan ciri khusus makhluk hidup, kita cari video yang berhubungan dengan ciri khusus makhluk hidup. Nah, kita cari videonya di YouTube. Kita klik cari. Nah, Pak Hepni terlihat lah Pak Hepni. Ya, ada. Sip. Nah, ini kan berbagai macam videonya nih. Nah, coba kita buka salah satunya aja yang barusan diupdate lah. Ini 6 minggu yang lalu, bulan Juni 2017. Oh, lama. Yang terbaru, ini 2020. Hai lah. PJJ, nah Pak Hepni, PJJ, Pak Hepni, pas lah. Kita ambil ini, nah. Ya. Lawan Pak Hepni ya, kalau misalnya kita bisi video pembelajaran, bisa tuh, ampun kita masukkan juga di situ. Nah, kalau misalnya kita belum ada YouTube, misalnya link kita, video kita belum bisa kita masukkan ke YouTube, di Google Drive, nah bisa tuh kita masukkan kayak itu kan. Nah, terus kalau dari YouTube seperti yang tadi itu, kita klik dulu judulnya. Baru kita cari videonya. Kemudian select. Nah, Pak Hepni. Langsung masuk ke sini. Nah, dan ini ukurannya bisa kita perbesar, perkecil. Nah, Bu Kapten, apakah bisa videonya ini kan bentuknya kan kotak begini nih. Kalau misalnya kita olah jadi kayak space-nya itu semau kita, misalnya kayak lingkaran kah, apakah bisa lah sudah. Ulun belum dapat nah itunya. Bisa lah, Bu. Kalau yang ngambil dari YouTube ya nggak bisa. Ya Nggak bisa ya? Kayak gitu.
Ya, Oh, nggih. Jadi kecuali kalau gambar. kecuali gambar lah. Oh ya, oke. Ya. Kecuali gambar. Sip, sip, sip. Nah, yang bisa kita utak-utak di video YouTube ini berarti cuma yang di format option sampingnya ini kalau lah. Ya, betul. Jadi ada video playback, ada size-nya. Nah, size-nya. Oh, berarti ini bisa kita potong ini size-nya ini. Kan ini kan waktunya size aja lah. Size aja berarti berhubungan ke situ. Ke ini, ke ukurannya aja berarti ini. Position ini mau diatur di sini atau kita geser-geser dengan klik di ujung-ujungnya bisa aja. Terus drop shadow, kayaknya nggak usah pakai bayangan lah, drop shadow. Cuma video playback ini video unavailable. Ini kenapa ya, Bu? Videonya Semalam nggak tuh- ada lagi tuh. Oh, videonya nggak ada lagi. Oke, coba kita Atau- cari lagi. Biasanya itu, Atau- Bu Aik, Mm-mm. kalau ulun masuk akan video YouTube di sini, gitu kan di sini keluar gitu pengaturannya, pengaturan videonya itu. Coba kita cari yang lain lah, kita cari yang lain kalau kayak itu. Kita cari yang ini, Pang. Nah, coba ini video bagusnya sih video kita sendiri, tapi kalau misalnya dalam keadaan pengen belajar yang baru bisa aja. Nah, masih hai, Bu. Kenapa lah? Kayaknya anu nih apa namanya karena kada default kah itu. Pon? Jadi kada terintegrasi itunya YouTube-nya dengan ini kan akun belajar.id pian loh. Jadi kada Padahal padahal sudah ada itu. Sudah pernah masukkan ulun. Sudah pernah. YouTube-nya ini. Sudah pernah ulun pakai akun ulun, pakai akun belajar ID ini. Nah, ini videonya. Nah, sudah ada kan? Coba kita ke wadah ampun ulun lah. Misalnya video YouTube ulun misalnya. Bukan mau promosi, Pang. Cuma ulun coba. Dulu tuh pernah mau ulun. Coba ampun ulun tuh. Klik nama aja deh. Ulun pernah coba dan bisa. Gitu. Nah, coba yang ini. Nah, coba. Walaupun kada nyambung dengan materi, cuma kita coba utak-utik ya, Bapak Ibu lah. Coba utak-utik video playback di samping kita nih. Ulun pernah nyoba dan itu bisa diedit gitu. Misalnya kita cuma perlu 1 menit aja di video ini. Nah, itu bisa gitu kan, Bu Ripah? Nah, Ya itu mau tuh. betul, Bu. Mau tuh. Nah, ya kan? Nah, itu permasalahannya di mana lah? Kada paham ulun. Nah, ini video ulun. Kebetulan video ulun kan. Jadi di sini ada pilihan startnya mulai. Nah, ini kan sampai 9 menit nih, kelamaan. Kalau misalnya kita hanya perlunya dari 0 menit ke sekian detik, bisa gitu kan, Bu Rifah? Misalnya kita perlu cuma 5 menit saja. Berarti kan keputarnya cuma cukup 5 menit gitu kan? Ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Berarti kita cuma perlu 5 menit aja. Play on click. Seperti itu. Nah, itu. Videonya memang dibatasi, Pon? Dibatasi oleh Google Workspace-nya. Oh, dibatasi kah? Oh, enggak. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Kalau ini mau apa namanya yang agak bebas itu yang di Gmail tuh bisa semua tuh masuk. Oh, oke. Berarti kalau kita pakai akun Gmail jadi bisa mungkin lah kebuka lah. Kayak ulun ini, oh iya sih ya paham. Oke. Oke, jadi itu untuk yang Google Slide terintegrasi YouTube, Bapak Ibu. Jadi kita langsung bisa masukkan video ke sini. Nah, bedanya dengan PowerPoint, kalau PowerPoint itu pakai hyperlink ya, Bu Ripah ya? Ya, betul. Nah, itu. Kalau kita langsung bisa masuk aja ke videonya dan bisa mengedit waktunya. Misalnya kita perlu berapa menit aja, kan sebentar aja kita bisa edit langsung di sini. Kada perlu lagi kita download video YouTube, edit pakai aplikasi pihak ketiga. Artinya kita potong aja videonya. Nah, yang di sini kita langsung bisa
potong waktunya gitu. Itu aja Pak Hepni kayaknya. Pak Oke. Hepni. Iya Bu, Nggih. siap-siap. Nggih. Ini karena tadi lebih khusus lah ini untuk apanya, untuk yang integrasi sama YouTube lah ya. Nggih. Kan Oke. karena materi kita terintegrasi YouTube gitu. Kalau Iya. gambar-gambar sih bisa aja, Ulun yakin semua Bapak Ibu di sini Iya. pasti bisa aja udah langsung masukkan gambar-gambar gitu. Karena kita kan ya oke lah kita coba ke YouTube ke gambar kan, masukkan gambar. Nah, misalnya apa gitu kan. Nih kebetulan Ulun ada gambar nangka di downloadan Ulun ya, kita masukkan aja gambar nangka walau kada nyambung dengan materi lah. Nah, Nyapa jadi nih. YouTube nangka kan ada getahnya. Pon. Nangka ada getahnya, lo jadi khususnya getah. Iya. Asal jangan pian makan nangkanya Rian karena getahnya kan. Nah, iya Nah, Parian Mulai. Jar. Nah ini kalau gambar kawa kita ubah-ubah lah ininya bentuknya, tapi kalau untuk video ini sepertinya emang nggak ada. Nah, oke seperti itu. Udah Pak Hepni kira-kira Oke, seperti itu siap. aja. Ya. Adakah yang mau ditanyakan mungkin Pak Hepni? Nah, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, bagaimana? Jadi ini yang bergabung bertahan ada beberapa orang, alhamdulillah masih bertahan pian-pian Bapak Ibu, rekan-rekan kawan Ibu semua mau di mudik episode 3 yang hari ini Ibu Eni di backsound dengan backsound hujan tadi. Dan ini juga langsung kita dipantau atau dikawal oleh Kapten Belajar ID Kabupaten Banjar Ibu Rifah. Nah, jadi mumpung ada beliau-beliau ini Bapak Ibu ada yang perlu diperjelas atau pian takunakan istilahnya. Varian mungkin belum memulai akan varian. Terkait ini dulu misalnya. Atau kita sharing-sharing aja, siapa tahu ada yang sudah pakai Google Slide gitu kan, terus tuh ada sesuatu hal bisa kita sambil cari-cari ininya gitu, solusi kalau misalnya ada permasalahan pas pakai Google Slide. Ya ini sapa-sapa juga sambilnya. Ini ada di sini hari ini yang bergabung Varian, Ibu Lisanul Istiqomah, nah Ibu Mernawati, Ibu Muniro, Ibu Mutakiyah, Ibu Nurul Hidayah, nah Ibu Nurul, Ibu Ratri juga, Ibu Triyanti Amedista. Nah selain yang tadi udah di atas bahwa ada Ibu Eni, ada Ibu Rifah. Nah jadi pian-pian silakan kita sharing aja. Pian-pian yang mungkin lebih berpengalaman dalam hal Google Stats khususnya. Silakan Bapak Ibu. Atau ada rahasia luar biasa lagi yang belum tereksplor dari Google Stats ini yang pian sudah pakai. Nah itu. Iya, betul. Betul Pak Hepni. Silakan. Sebenarnya banyak sekali sih kalau PowerPoint, kalau kan PowerPoint ketujuhnya juga. Cuma PowerPoint itu ulun kesan mendesain kalau dipakai kalau PowerPoint. Okay. Kayak bola flyer, bola logo, itu kalau di PowerPoint kalau ulun. Iya betul. Bisa juga bikin macam-macam di situ. Kayak ulun biasanya bikin background untuk kegiatan. Nah, tapi kayaknya di sini pun bisa Pak Hepni, cuma bedanya kita online gitu. Iya. Tapi ada Bu yang Bu Eni kadang yang di slide-nya ada fitur yang merge cell-nya, merge shape ada di yang ini di Oh iya, betul. Yang ada subtract, intersect-nya itu yang kalau di PowerPoint 2019 2021 kan ada. Enggak. Iya. Itu yang untuk bedanya antara PowerPoint dan adalah kalau yang ini kemudahannya adalah kita kolaborasinya yang paling penting. Yang ini adalah yang poinnya. Betul, kolaborasi. Kita bisa kolaborasi lawan kawan guru atau dengan siswa saat pembelajaran bisa. Dan kelebihannya ini, ya itu tadi Pak, kolaborasinya itu kan kita bisa saling menambahkan komentar gitu kan. Nah, iya. Nah, jadi kalau misalnya ada kita lagi pengen diskusi apa gitu kan, kita kirim misalnya pengen bikin flyer nih, Pak Hepni tolong dong komentarin. Nah, itu kan bisa kalau Google Slide.
Yuk, Pak Rian, kita sambil ngobrol aja. Konteks awalnya memang ini Google Sheet. Kalau yang di luar itu silakan boleh, mumpung masih ada waktu. Tapi Nggih. jangan terlihat kaku bener kalau ngodik kita hari ini. Yaudah, episode 3 biar berlain pada yang lain. Silakan. Jadi nyaman Pak Hepnilah amunnya kita tuh. Kalau misalnya anak masukkan video dari YouTube, langsung aja kita presentasi di hadapan anak-anak nih. Bisa betul. kita kirim jual linknya atau bisa jual drive bersama kan diambil sendiri gitu, melihat sendiri anak-anaknya Google Slide-nya. Iya. Atau kita tayangkan seperti ini pas PJJ misalnya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Gimana Kapten? Karena kita puasaan nih. Iya. Saya lagi mengucapkan selamat. Puasanya lesu kah? Kan? Lesu kah yang puasa nih? Iya, Hendak pesertanya. apa tuh inanya sudah siap-siap hendak bola kolak. Nah, ya lo jujur lah ulun. Nih. Apa orangnya? Ini untuk hari ini kayaknya kurang yang bergabung kurang lah. Peserta kita nih, peserta mudiknya. Oke. Karena tadi mungkin aja alasan kayak ya hari ini ada yang puas dan sebagainya. Variannya mana? Pon. Ulun lagi Nah, menghitung jalan, barang datang lah. Nah, orang menghitung. Mungkin ini apa namanya informasi juga bagi teman-teman ya yang ingin menggunakan tadi. Kan kita hari ini sharingnya mau sharing ya bagaimana mengintegrasikan antara Google Slide dengan YouTube ya. Nah, karena kan memang sebenarnya tadi kita bukannya ingin apa namanya ingin misalnya PowerPoint lebih bagus dari Google Slide atau Google Slide lebih bagus daripada PowerPoint kan tidak, karena memang sebenarnya keduanya itu adalah media ya media yang disampaikan oleh Ibu Eni tadi ya. Jadi salah satu bentuk media yang sebenarnya peruntukan daripada media itu sendiri dia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, jadi memang yang kayak Pak Hepni tadi kan dia sudah explore kalau PowerPoint saya bisa bikin player, saya bisa bikin logo, saya bisa bikin macam-macam gitu ya. Terus apakah di Google Slide tidak bisa? Bisa juga ya, bisa juga. Nah, memang kalau ulun pribadi itu juga sering bikin flyer, kemudian juga bahkan bikin sertifikat pun di Google Slide ya. Di Google Slide. Nah, jadi memang peruntukannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, cuman memang kelebihannya di sini itu adalah karena dia tadi kita bicara integrasi. Nah, maka yang pertama memang bedanya nanti dengan kalau Bapak Ibu ingin mengintegrasikan antara YouTube dengan Google Slide ini, itu akan lebih baik akan lebih powerful kalau pakai slide, bukan pakai PowerPoint. Kenapa? Karena kan memang kalau dengan menggunakan Google Slide seperti yang dicontohkan oleh Ibu Eni tadi, kita tidak perlu download si YouTube-nya tadi tuh. Nah, tapi kan kalau kita mau tempelkan video di dalam PowerPoint, kita harus download dulu ya, Pak Hepni. Videonya kan harus di-download dulu ya, baru kan disisipkan di dalam. Nah, itulah yang ingin kita kembangkan. Karena tadi seperti yang disampaikan Bu Eni, untuk sekolah dasar itu termasuk SMP ya, bukan cuma SD. Iya. Karena kan dasar itu SMP juga termasuk. Pendidikan dasar, Mbak. Ya lo, pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar ya. Untuk yang pendidikan dasar ini memang anak-anak itu mereka akan lebih nangkep pembelajaran itu ketika nggak cuma sekedar audio, tapi ditambah dengan visual. Nah, jadi makanya kan ketika kita bikin satu media pembelajaran, apalagi di era seperti hari ini ya,
Nah, itu akan bagus sekali kalau kita kemudian tidak hanya sekedar ceramah atau tulisan, tapi ada video. Nah, video inilah yang tadi di sini kita ingin, gimana sih cara mudahnya? Bapak Ibu nggak perlu loh download, bahkan nggak perlu aplikasi tambahan untuk meng-cut satu video tertentu. Ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan satu contoh video tertentu tapi kemudian hanya bagian tertentu dari video tersebut yang ingin ditampilkan. Nah, maka gunakanlah Google Slide gitu. Gunakanlah Google Slide seperti yang tadi didemokan oleh Ibu Eni. Selipkan Google Slide-nya, tinggal cari ya kan. Tinggal cari, kemudian kita tentukan kita dari menit ke berapa. Misalnya dari menit pertama sampai detik ke 30 misalnya kan. Yang diinginkan. Nah, jadi jadi kita lebih mudah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu kelebihan sebentarlah balapan dengan suara. Iya, banyak background-nya di belakang. Nah, terus salah satu lagi kelebihannya menggunakan Google Slide ini itu adalah dia bisa berkolaborasi. Nah, sekarang kan memang mungkin yang jadi jadi pertanyaan atau jadi ibaratnya tuh masalah ya untuk teman-teman loh. Kalau misalkan saya kan ngajar SD, ya anak-anaknya nggak bisa kolaborasi lah kan. Ibaratnya tuh mereka mungkin HP aja nggak boleh bawa ke sekolah. Boleh nggak Pak Hepni anak SD bawa HP ke sekolah? Kalau anak kelas 6 ulun perbolehkan karena ulun boleh kelas 6. Oh ya, kalau yang kelas rendah nggak boleh kan ya? Ya. Ya, kelas rendah nggak boleh. Terus kemudian juga mungkin ya tadi jangankan HP kan, laptop mungkin mereka juga belum terlalu menguasai. Nah, terus gimana kelebihannya ya? Maka memang untuk kolaborasi ini itu pakai untuk guru-guru. Nah, kalau untuk guru SD, pakai aja untuk guru-guru SD. Nah, jadi kan kita kembangkan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu di KKG-nya ya, di KKG masing-masing itu bikin satu program nih misalnya ya, program pembuatan media ajar yang sama se-KKG misalnya kan, se-KKG untuk teman-teman satu KKG. Kan kalau bikin sendiri capek. Nah, maka dengan menggunakan Google Slide, Bapak Ibu bisa membuat satu media pembelajaran berbasis kolaborasi. Jadi misalnya Pak Hepni kerjasama nih sama Ibu Eni, satu kelompok lagi sama Pak Rian gitu ya kan, bertiga bikin satu materi, misalnya judulnya ciri khusus makhluk hidup, kan jadi powerful banget tuh. Nah, jadi dibuat oleh 3 orang ya, sama-sama real time ya, bisa saling berkomentar, bisa saling nggak perlu ketemu, bisa duduk masing-masing di rumah. Nah, itu yang tidak kemudian dimiliki oleh media presentasi yang lain, misalnya semacam PowerPoint. Nah, itu pun itu akan jadi sesuatu yang bagus, dan itu bisa dipakai untuk semua guru ya, nggak cuma guru di KKG itu, tapi guru sekabupaten Banjar misalnya. Nah, itu kan satu proyek praktek baik yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Artinya memang guru-guru ini belajar juga berkolaborasi, karena kan salah satu tuntutan nanti pembelajaran di masa depan itu adalah 4C tadi kan ya. Nah, salah satu C-nya kan kolaborasi. Jadi kan nggak sekedar nuntut siswa bisa kolaborasi, tapi guru-gurunya juga bisa berkolaborasi. Nah, gitu. Jadi disinilah kelebihannya. Nah, bagaimana kemudian model nanti kolaborasinya, apakah nanti bentuknya itu langsung blok dikerjakan sama-sama, atau kemudian nanti ada yang ngerjain malam, ada yang ngerjain siang, kok tidak masalah. Kenapa? Karena memang presentasinya satu, kemudian juga bisa diedit bersama dan bisa ngasih saling komentar, dan kita tahu nanti historinya siapa yang mengedit, apa yang ditambahkan dan seterusnya. Jadi memang disitulah powerful ya, salah satu kelebihan daripada produk-produk Google, dia berbasis kolaborasi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain. Nah, gitu. Jadi dan salah satu memang keunggulan tambahannya itu adalah ya tadi, dia terintegrasi langsung dengan YouTube ya tadi, tanpa kita harus download, tanpa kita harus memakai aplikasi ketiga ya untuk meng-cut satu video.
kita sudah bisa menyelipkan video-video yang kita inginkan, durasi yang kita mau di media pembelajaran yang kita tampilkan kepada siswa. Itu. Itu mungkin sharing aja ya. Walaupun kalau misalkan saya pribadi sih, walaupun ini Ibu Rifah nih Kapten belajar.id apa ngetik nggak pernah di Word lagi ya, nggak juga ya. Jadi kadang-kadang tergantung kebutuhan sih. Jadi kalau misalkan memang perlu di Word ya di Word. Kalau misalkan memang harus di Docs ya di Docs ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apa nggak pernah lagi bikin media presentasi pakai PowerPoint ya? Pernah lah pasti. Pasti juga sering pakai juga. Di slide ya juga seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Jadi sebenarnya nggak antipati banget dengan yang lain. Walaupun kita sekarang ya tadilah diberikan akses luar biasa oleh kementerian untuk ya tadi dengan akun belajar.id ini. Itu Pak Hepni. Oke, terima kasih, luar biasa tambahan informasinya dari Ibu Rifah tadi. Ya, ini sudah ada dilakukan lagi Bang. Nah, jadi wadah ini makanya dari Tempulu Sidin ada waktu mengawal kita. Yang lain silakan kalau mau bertanya atau minta penjelasan atau kepastian dari Bu Eni. Jadi intinya tadi adalah sesuai kebutuhan. Tapi yang nyata sudah kita diberi suatu media Google Workspace tadi. Intinya Google apa ini? Workspace kan masih Bu Rifah atau ada istilah lain? Google Workspace. Oh iya. Nah, jadi informasi yang untuk drive-nya Bu Rifah katanya hendak ada pembatasan penyimpanan, apakah bujur atau tetap unlimited? Oh ya. Jadi mungkin beredar ada beberapa berita mengedar, ada beberapa broadcasting ya beredar bahwasanya untuk awalnya kan kita diberikan informasi bahwasanya untuk belajar.id itu penyimpanannya tanpa batas. Nah, gitu kan ya. Nah, terus kemudian beredar informasi bahwa nanti bahwa drive-nya itu dibatasi. Dibatasinya berapa tera Pak Hepni? Broadcast-nya beredar. Ini ulun lupa nah harus perhatikan berapa? 1 tera kah? Wah, bukan 1 tera Pak Hepni, 1000 400. Iya kah? 400 tera. Oh. Kalau itu kan masih 400 tera itu mau ya aja Bang menghabiskan. Iya. 1 tera aja banyak benar, 1000 berapa? 1000 GB. Ya. Nah, Iya. Jadi untuk sementara sampai hari ini ya Bapak Ibu, untuk pembatasan itu hanya diperuntukkan untuk yang Google Workspace yang belakangnya SCH.id. Iya. Ya, nah saat ini untuk belajar.id itu belum ada informasi apakah juga dibatasi seperti itu ya, sebesar 400 tera tadi. Ya, nah, tapi ulun pikir sih meskipun dibatasi ya sampai 400 itu banyak benar Bang lah 400 itu. Ya. Bukan 400 giga ya, tapi tera ya, 400 tera. Ya. Jadi itu ibaratnya itu muak-muak juga Bang misinya. Iya, misi drive-nya kalau sampai hibak juga 400 tera tadi. Intinya apa? Intinya ya Bapak Ibu sebenarnya kita ini sangat beruntung ya diberikan oleh kementerian akun ini. Kenapa? Karena bayangkan sebelumnya yang 15 giga aja kan cuma 15 giga ya kalau punya kita sendiri. Ulun aja itulah waktu awal-awal belum ada belajar.id itu sampai punya 10 Gmail. 10 Gmail. Ya, kenapa jadi banyak banner? Sebabnya adalah karena kalau boleh tahu, karena ini waktu awal-awal PJJ itu Pak Hepni menerapkan kelas kolaborasi, classroom kolaborasi. Jadi classroomnya itu satu aja untuk seluruh guru semua mata pelajaran dulu. Nah sehingga akhirnya kemudian kan karena kebetulan ulun yang bikin kelas awalnya itu terus undang guru-guru lain masuk ke dalam, guru mata pelajaran lain, maka otomatis semua tugas anak-anak dalam bentuk apapun, video, foto, dan seterusnya, itu kan mengisi drive ulun. Mengisi drive si pembuat kelas. Nah, akhirnya kemudian terjadilah belum lagi sampai 1 semester, baru 3 bulan, hibak, sudah 15 giga tadi. Penuh. Ya, karena kan anak-anak kan biasanya kalau guru seni budaya, guru prakarya,
guru bahasa Indonesia, guru olahraga, itu kalau ada foto, video pasti. Waktu PJJ kemarin tuh pasti kalau ada video, mereka tuh foto, dan itu kan mengambil banyak sekali space drive. Nah, jadi penuh. Akhirnya kemudian akun pribadi itu nggak bisa menerima email. Padahal akunnya itu sangat terpakai sekali menerima email. Akhirnya bikin baru. Nanti tiap 3 bulan bikin lagi yang baru. Nah, itulah sebab kenapa banyak banner Mbak isi Gmail tadi. Nah, pas datang belajar.id, sujud syukur Pak Febni, alhamdulillah tidak perlu lagi membuat Gmail yang Gmail terus-terusan. Ya, yang ada bisa sampai 50-an akun BNBC. Ya, jadi kita tuh beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalau 15 giga pengen di-upgrade jadi 1 tera aja bayarnya kalau kada salah itu setahun 1 juta berapa gitu ya. Nah, jadi kita kan nih bisa akses tanpa batas nih ya, saat ini tanpa batas dalam tanda kutip tadi ya. Banyak sekali space yang diberikan, yang walaupun misalnya dibatasi 400 tera pun itu sangat luar biasa. Banyak banner ya istilahnya, dan itu kita terima dengan gratis tanpa harus membayar. Nah, jadi makanya kan kemudian ini jadi satu. Kenapa? Kalau boleh tahu berapa sudah space pian terpakai akun belajar pian? Ini sampai hari ini kah? Ya. Sedikit aja baru 32 giga. Nah, itu kan banyak loh. Iya. Nah, jadi tapi kalau ini kayaknya pun varian banyak lagi. Mana varian tadi? Varian itu rasanya banyak pemakaiannya sih pas PPG semalam. Oh ya, tapi bisa juga disisihin film India. Atau film Korea. Nah, jadi atau drama Korea. Nah, intinya sih beruntung ya, karena kan tidak perlu membayar. Kemudian juga ya tadilah bisa kita akses kapan aja di mana saja. Jadi meskipun laptopnya rusak ya, hard disknya rusak, tinggal kita login dengan akun belajar.id kita, pakai perangkat yang baru, kan data kita masih ada. Jadi nggak perlu kan kayak biasanya itu hilang nangis-nangis cari backup. Ini ulun yang jadi ulun tanda tanya ini apa yuk? Ini rahasia atau apa ini boleh sampai disampaikan di sini juga nih? Kan kayak ini misalnya ini kasusnya kayak ini misalnya ini misal kita kan menyimpan hal-hal file kita dan yang pribadi di akun belajar kita ya loh. Ya. Sedangkan ada akun admin yang bisa mengakses, bisa mengganti password kita. Oh iya. Jangan curiga kayak itulah lawan ulun. Jadi sebenarnya ya dari kementerian itu sudah membuatkan akun belajar.id kita itu agar kemudian kita itu bisa mengganti password secara mandiri. Nah, cuman memang mungkin karena belum terbiasa atau misalnya belum ini aja, akhirnya kemudian kan teman-teman itu banyak yang minta reset. Nah, jadi Pak Hepni sekedar informasi, jadi akun kapten yang diberikan oleh Pusdatin ya dengan akses bisa mereset password itu sebenarnya baru aja dikasih. Baru-baru ini aja, baru dalam bulan-bulan inilah diberi mereka. Kenapa mereka beri? Karena terlalu banyak permintaan ke pusat ya, ke pengaduan itu terkait dengan reset password. Nah, mungkin yang mereka kewalahan, akhirnya kan kemudian juga tidak tertangani dengan sempurna. Akhirnya kemudian mereka membuka perpanjangan tangan bahwasanya kapten bersama dengan kokaptennya itu bisa membantu peserta didik dan juga guru yang mereka itu lupa password untuk diresetkan. Nah, itu aksesnya baru diberi. Nah, jadi sebenarnya kan kebijakan awalnya itu adalah guru sama peserta didik itu kalau lupa password mereka itu hanya bisa minta resetkan dengan admin di satuan pendidikan mereka, kan begitu ya konsepnya. Nah, jadi kan ada admin di tiap satuan pendidikan. Nah, itu kan awal konsep awalnya. Nah, cuma memang kemudian faktanya yang terjadi itu adalah ternyata ada juga ya kepala sekolah atau misalnya admin di sekolah itu yang mereka itu tidak punya akses ke admin ya kan, tidak punya konsol atau tidak bisa menggunakan sebagai admin. Akhirnya kemudian
kesulitan dalam penggantian reset password ini. Nah, sehingga akhirnya kemudian adalah akun Kapten tadi. Nah, sekarang pertanyaannya dari Pak Hefni tadi, nah kayak apa kita itu menjamin kan bahwasanya kita sudah taruh misalnya SK-SK ya, apa namanya file-file pribadi kita yang sangat penting di dalam drive tadi, terus kemudian ternyata karena ada orang lain yang memiliki akses untuk mengganti password atau mereset password kita tadi, ada kemungkinan kan kita itu jadinya nggak bisa masuk loh akun kita tadi. Nah, karena di resetnya oleh si seseorang tadi, si admin tadi. Nah, ulun pikir ya apa namanya teman-teman Kapten dan teman-teman Kokapten ini sudah membuat surat perjanjian juga dengan tim Pusdatin bahwasannya hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya ya kayak ulun misalnya ya punya akses ke seluruh akun ya Kabupaten Banjar misalnya. Ulun kan hendak dua pak mengganti-ganti riset-riset password One VPN. Kenapa? Karena pertama ulun sendiri sudah punya akun belajar. Yang kedua ulun sagin apa juga meriset yang akun One VPN, apa namanya kerdegawian dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu akan dipakai akun tadi ketika dia minta tolong aja, minta tolong entah karena dia lupa password atau misalnya kemudian tadilah ada sesuatu dan hal ada masalah sistem yang kemudian membuat ini itu passwordnya tidak bisa diakses. Nah, kita datang untuk membantu sebenarnya. Nah, jadi yang ingin ulun berikan di sini adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwasannya data pian-pian seberatan yang pian simpan di drive itu aman ya, aman, tidak diakses oleh siapapun ya, pun oleh admin. Kenapa? Karena pada dasarnya admin-admin ini itu ya sudah membuat perjanjian juga dengan tim Pusdatin. Kemudian yang kedua, segin apa juga maksudnya kayak ulun ini adalah misalnya ku buka misal ku ganti aja nah passwordnya Hefni ini biarnya karena kamu masuk lagi ke dalam akunnya. Untuk apa? Oh, misalnya kecuali misalnya yang kaptennya itu mau kena cyber crime. Jadi intinya sih kita menjaga. Jadi ada memang apa namanya kesepakatan, kemudian juga ada ya intinya tuh nggak akan diganggu lah. Kita akan menggunakan akun admin tadi untuk memang keperluan yang tadi seperti itu saja, tidak untuk keperluan yang lain. Lagi lah Bu, tambahan lah yang masalah tadi ini. Tapi kan Bu yang untuk admin sebagai Kepsek pun Bu itu akunnya kamu mau akses semua untuk wilayah Kabupaten Banjar. Semua ya, itu SD ya. Itu SD ya. Khusus untuk SD sama PAUD ya. Sama PAUD itu memang itu ulun menyebutnya book sih sebenarnya lah. Dari Pusdatin itu book. Kenapa book? Karena kan harusnya logikanya itu adalah setiap admin kepala sekolah itu hanya bisa mengakses sekolahnya aja. Ya tidak berada di luar satuan pendidikannya. Itu adalah idealnya. Sebagaimana hari ini yang ada pada admin SMP, admin SMK dan juga admin SMA. Ya kan mereka kan nggak bisa meriset akun di luar satuan pendidikan mereka tuh kalau SMP, SMA sama SMK. Nah cuma untuk PAUD sama SD ini mereka bisa akses satu kabupaten. Iya, nah itu maksud turun Bu, itu maksud turun tadi yang Asa Kadawani menjamin. Ya tuh. Nah tapi kan memang ya tadilah kita sih berbaik. Pertama berpikir positif ya untuk itu berpikir positif. Jadi memang ulun pikir kalau misalnya pian ingin menyimpan hal-hal yang sangat penting sekali ya, yang memang pian rasa itu sangat rahasia, mungkin bisa pian uslub atau pian carai atau pian akali dengan kemudian menyimpannya di Gmail pribadi. Yang sangat penting. Tapi untuk hal yang terkait dengan pembelajaran, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan itu ya sifatnya umum pembelajaran kah atau misalnya aktivitas organisasi itu bisa pian simpan di belajar.id. Nah tapi sih kalau ulun simpan aja panglah semuanya di belajar.id tidak masalah. Ulun yakin aja dengan keamanannya dan juga kerahasiaannya. Nah memang itu book tadi Pak Hefni. Jadi karena memang kan untuk SD sendiri juga ada beberapa admin SD yang mereka itu tidak bisa akses ke konsol admin ya, ada beberapa. Kalau kepala sekolah PFN punya konsol admin.
Punya Bu, ya punya. Makanya tuh ulun tahu ulun mencobai mencari akun berataan itu, oh Jung itu buka semuaan Ya, anu. ya. Nah, ya itu. Ada juga beberapa kepala sekolah yang nggak punya konsol admin. Nah, itu Takutnya gunanya itu nanti gini. takutnya itu di tangan yang salah benar ya Bu ya? Ya, Karena ada untuk hari kesempatan ini, ya, karena ada kesempatan untuk di hari bulan ini ini. itu untuk hari ini sangat membantu loh Pak Hepni yang itu. Kenapa? Karena ulun bilang ada beberapa kepala sekolah SD yang mereka tidak punya akses ke konsol admin. Ya. Atau tadi ada kepala sekolahnya yang admin ya di sekolah itu, ini tuh kada kawa masuk. Nah, entah karena lupa password dan seterusnya kan, lupa password. Nah, maka kayak Pak Hepni ini kan bisa dihubungi oleh teman-teman sekabupaten nih untuk membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan tadi ya, gitu. Itu satu, itu keuntungan sebenarnya sekaligus kerugian Panglah. Ada kerugiannya ya tadi yang disampaikan oleh Pak Hepni, ada kekhawatiran dan seterusnya. Nah, kemudian hari ini kalau ada kepala sekolah yang ingin mengajukan konsol admin ke Pusdatin, itu lama sekali baru kemudian ditanggapi. Saking memang banyaknya permintaan hari ini. Nah, makanya adanya konsol admin yang satu kabupaten tadi itu sangat membantu. Karena hari ini susah sekali minta konsol. Bahkan kalau yang naik promosi misalnya awalnya dia guru ya, kemudian naik jadi kepala sekolah, harusnya kan jadi admin ya, jadi admin. Nah itu juga bisa jadi stucknya itu adalah gurunya, akun gurunya nggak bisa dibuka, akun adminnya itu dia belum dapat. Nah akhirnya kemudian nggak dapat dua-duanya. Nah makanya kemudian selama masih bisa diakses, itu dijadikan aja, ambil sisi positifnya aja. Karena hari ini banyak sekali permintaan beribu-ribu ya, permintaan untuk konsol admin ini, tapi dari pusat data itu tidak memberikan. Jadi memang sudah ada pembatasan-pembatasan. Jadi kalau ada satu kayak Pak Hepni ini kan bisa membantu, misalnya sekarang Intan lah minimal. Ya, siap. Memang sudah Bu, sudah ada beberapa sekolah. Iya. WA. Kita reset akun ya. Kalau akun adminnya misalnya minta kada kalau ditembus siapa wadah pian kah? Misalnya kada mau membuka passwordnya kada ingat. Admin kada bisa mereset admin. Ya, berarti wadah pian. Ya, admin tidak bisa mereset admin. Jadi yang bisa mereset admin itu adalah super admin. Super admin itu siapa? Pusdatin. Ya, dari kementerian. Nah, jadi kalau ada kepala sekolah yang mereka lupa password ingin mengakses akun belajar.id-nya, maka dengan sangat terpaksa mereka harus menghubungi Pusdatin, berarti harus menghubungi pusat data. Nah, di pengaduan@kemdikbud.go.id. Atau kalau ingin lebih mudah itu mengklik tombol bantuan di website belajar.id. Nah, karena memang sudah dia tetapkan begitu, jadi admin tidak bisa mereset admin. Admin kada boleh berkelahi dengan admin. Nah, jadi yang bisa mereset admin itu adalah super admin di atas. Iya. Nah, gitu. Oke, sip. Iya, ada lagi kah Bapak Ibu? Ini tadi sampai ke masalah akun belajar Bang ini kita 60 sedikit mau berkisah. Ibu Rifahnya. Bu Eni, ya Pak. Deras benar Ron, kena ini. Oh, makin jelas. Jadi deras banget. Ya, backsound-nya makin jelas untuk hujan. Apa kira-kira Ibu Rifah ini waktu sudah jam 4. Kalau misalnya nggak ada yang sharing lagi ya nggak apa-apa ditutup. Mungkin ini ada yang sudah tidak sabar pengen menyiapkan buka puasa. Anak baharu macam itu. Ya. Ini ada closing statement Ibu Rifah, closing statement dulu. Bu Hala. Eni aja kan hari ini bintangnya Eni dengan Ibu. Bintangnya baik tapi redup sedikit lah. Ya, Mbak Eni silakan. Kita tutup awan mendung hujan deras nih, Bang. Ya. Oke, closing statement aja sedikit dari ulun, Bapak Ibu, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran, baik itu daring maupun tatap muka terbatas. Sebaiknya kita menggunakan media yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, apa medianya? Medianya melalui akun belajar,
yang bisa dibuka melalui akun belajar yaitu Google Slide yang manfaatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rifah, oleh Ibu Hala. Artinya semua kegunaan yang bisa dimanfaatkan oleh guru ada di Google Slide. Nah, itu aja. Jadi pembelajaran lebih mudah dimengerti dan lebih menarik, lebih menyenangkan. Itu aja, Pak Hefni. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Eni, Ibu Anggreni Agustin, Kepala Sekolah SD Alus 1, Ibu Halawati, Kepala Sekolah Sungai Rangas, dan Kokapten Kabupaten Banjar, Ibu Rifah Radiati, atas segala informasinya yang luar biasa, yang menurut rasa sangat bermanfaat untuk kita, khususnya kita sebagai guru. Dan yang pasti kita ini memasuki yang namanya era digital mau kada mau, dan ini juga dipercepat dan dipaksa oleh keadaan, yaitu pandemi ini. Pandemi ini positifnya adalah kita dipercepat untuk masuk ke era digital. Semuanya harus bisa, semuanya harus mau, dan semuanya diusahakan mampu dalam menggunakan platform digital, baik yang digundi, dan kita alhamdulillah disupport oleh kementerian dengan adanya akun belajar ID. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bersama. Sudah ada game Google Certified Educator kita yang sudah ada, jadi kita bisa saling sharing, saling diskusi. Nah, mudah-mudahan ini merupakan jalan untuk memudahkan kita memasuki Kabupaten Banjar khususnya menjadi promotor atau yang pertama pelopor dari proses belajar digital. Dan ini ya, contohnya adalah kita ada jauh-jauh belajarnya ke Ibu Rifah Radiati. Nah, jadi mungkin ulun atas nama yang hari ini jadi pemandu acara lah, host lah istilah kerennya. Jadi mohon ampun, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan mudik-mudik selanjutnya lebih ramai lagi. Dan tadi ada sedikit masukan dari kawan-kawan juga dari varian. Mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi, ditindaklanjuti tentang format mudik ini. Ulun setuju benar kalau dibawa santai, beramian sambil, tapi ada isi yang bisa kita dapat dalam mudik. Mungkin itu Bapak Ibu, ulun sekali lagi minta ampun, minta maaf ada salah pander atau salah dalam penyampaian kurang berkenan dengan pian sebertaan. Dan ucapannya adalah selamat menunaikan puasanya bagi yang menjalankan puasa nisfu Sya'ban pada hari ini. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hefni, makasih Bu Rifah. Ya, beralaan. Belaan.